Masih di Breaking News Kompas TV, saudara, jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Emeril Khan Mumtaz akhirnya dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Eril dimakamkan di kampung halaman sang ibu, Atalia Praratya, di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jenazah Eril dimakamkan di area pemakaman milik keluarga di Cimaung. Kumandang azan mengiringi jenazah sebelum dimakamkan. Sang ayah yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaburkan tanah pertama makam Eril. Seluruh keluarga besar Ridwan Kamil hadir mengikuti prosesi pemakaman. Usai proses pemakaman, satu persatu keluarga menaburkan bunga di pusara Eril. Berangkat dari persemayaman di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, jenazah putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, dimakamkan di kampung halaman sang ibunda di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Eril pulang ke tempat peristirahatan terakhirnya diiringi sholawat dan lantunan kalimat tauhid warga. Emeril Khan Mumtaz sedang dibawa menuju ke mobil jenazah. Gema sholawat dan kalimat tauhid mengiringi jenazah putra Ridwan Kamil yang akan segera diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sejak tiba di rumah duka hingga detik terakhir pemberangkatan jenazahnya dari Gedung Pakuan menuju tempat pemakaman, antrean warga yang ingin mendoakan dan menyolatkan Emeril Khan terus mengalir. Kasih sayang dan kehangatan cinta keluarga terus menyelimuti Emeril Khan hingga detik-detik terakhirnya menuju liang lahat. Dalam mobil jenazah yang membawanya, kedua orang tua serta adik-adik Eril terus mendampingi. Setegar-tegarnya orang tua, ekspresi Ridwan Kamil dan sang istri tak bisa menyembunyikan rasa haru ketika melihat begitu banyak masyarakat yang sengaja datang demi mengantar sang putra tersayang pulang ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di lahan yang berada di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung inilah, jenazah pemuda berusia 23 tahun ini akan terbaring selamanya di desa kelahiran sang ibunda. Berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Bandung, lokasi pusara Eril berada di dataran tinggi di sebelah sungai kecil, dikelilingi hamparan sawah, gunung dan perkebunan warga. Tak hanya merancang makam dan masjid, Ridwan Kamil juga sudah menyiapkan sendiri sebuah puisi untuk dicantumkan di nisan putra tercinta. Lewat akun Instagramnya, Ridwan Kamil menulis, "Dear Eril, saatnya kamu pulang ke negeri untayan doa, ke negeri para wali yang salah satunya adalah leluhurmu. Dear Eril, sudah aku siapkan sebuah tempat yang istimewa. Sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah. Di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan pesawahan yang hijau permai. Dear Eril, rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, masjid ini dinamai seperti namamu. Masjid Al-Mumtaz, yang artinya terbaik. Terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu." Makam Eril berada di lahan milik kakek neneknya, orang tua dari Atalia Praratya, yang juga menjadi lokasi pembangunan Masjid dan Islamic Center Baitul Ridwan. Namun pembangunan Islamic Center ini sempat terhenti karena pandemi. Masyarakat diizinkan untuk berziarah ke makam Eril setelah seluruh prosesi pemakaman selesai dilakukan. Lokasi pemakaman masih dibuka pada Selasa hingga Minggu jam 8 pagi hingga 5 sore. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan segera pantau bagaimana situasi terkini di area pemakaman Eril bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Tapi kita lihat dulu bagaimana situasi di sana saat ini. Warga sudah mulai berdatangan sejak pagi hari tadi untuk
berziarah langsung ke makam Eril Emeril Khan Mumtaz. Kalau tadi sejak pukul 11 itu untuk keluarga, sebentar lagi warga juga boleh datang ke sana. Saya tanyakan Putu, sudah semakin banyakkah warga yang berziarah ke makam Eril? Ya, Friska, betul sekali. Memang sebetulnya belum memasuki jam yang seharusnya warga ini bisa masuk ke area pemakaman, tapi area permakaman maksud kami. Tetapi animo masyarakat yang juga cukup tinggi ini juga kemudian mendorong masyarakat untuk segera masuk ke kawasan ini dan juga menyampaikan doa-doa. Juru kamera saya, Alea, akan menunjukkan dulu terlebih dahulu kepada Anda sisi di mana pintu yang kemudian disediakan ataupun juga menjadi pintu yang digunakan warga untuk kemudian masuk dan juga menuju ke area permakaman. Tadi juga Friska dan juga saudara, memang seharusnya warga ini baru diperbolehkan untuk berada di kawasan ini sekitar pukul 12, kemudian juga nanti baru bisa menyampaikan doa-doa dan lain sebagainya saat sudah memasuki masa menjelang maghrib atau menjelang pukul 6 sore. Warga ini juga diminta untuk meninggalkan area permakaman agar kemudian juga bisa pulang ke rumah masing-masing. Sayup-sayup saya dengar dari pengeras suara, Friska dan juga saudara, imbauan untuk tidak bersuah foto ataupun juga mengambil dokumentasi, baik itu dokumentasi berupa foto ataupun juga video. Ini diminta untuk tidak diambil terlebih dahulu. Ini sudah sebetulnya merupakan imbauan pihak keluarga sejak awal Eril ditemukan di Sungai Are, begitu di Bern, Swiss. Ini diharapkan agar masyarakat ketika almarhum sudah tiba ataupun juga kembali ke Indonesia ini tidak kemudian menjadikan permakaman ataupun juga proses pemakaman sampai dengan juga ke proses kemarin selama ada pengajian di area Gedung Pakuan ini tidak kemudian dijadikan tempat dalam tanda kutip berwisata. Oleh karena itu juga harapannya adalah ketertiban juga kebijaksanaan dari masyarakat. Ini diharapkan dengan sangat bisa dilakukan agar juga masyarakat mendapatkan haknya untuk juga ikut mendoakan, datang ke lokasi, tetapi juga diharapkan masyarakat bisa memenuhi hak-hak keluarga untuk kemudian menjaga privasi, kemudian juga menyampaikan, mengaturkan doa-doa terbaik juga dengan hikmat tanpa perlu bersuah foto ataupun juga mengunggahnya di media sosial. Friska. Kita ingatkan bersama, doa, ziarah diperkenankan keluarga, tapi harap jangan bersuah foto, jangan mengunggah dokumentasi foto video ke media sosial karena untuk menghormati almarhum dan juga privasi keluarga. Ini Putu Trisnanda langsung dari lokasi pemakaman Eril di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.